Saudara, selamat pagi semua. Apa kabar saudara? Tentunya senang bisa kembali ke gereja ini untuk bisa berbagi dari kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat kesempatan dan kehormatan ini. Terima kasih buat para penatua dan gembala saudara, Pastor Wigan yang sedang ada di Aussie. Tadi barusan beliau telepon saya mengingatkan jangan sampai lupa katanya. Dan tentunya mengingatkan tema yang harus dibahas pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya tidak akan keluar dari tema itu, saudaraku. Saudara sedang membahas tentang bagaimana menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan minggu ini saya kebagian tema tentang pertumbuhan yang sehat. Saya percaya saudara sudah banyak membahas, hamba-hamba Tuhan yang Sakti Mandraguna sudah berbicara kepada saudara tentunya di tempat ini untuk membahas tentang pertumbuhan, bagaimana menjadi dewasa. Nah, hari ini izinkan saya ingin berbagi ini, saudaraku, tentang pertumbuhan yang sehat. Oke. Nah, sebagai awal daripada apa yang kita coba mau bahas dan pelajari dalam kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17, 18. Kalau saudara-saudara agak sulit untuk mencarinya, saya bantu, saudaraku. Saya kasih bantuan buat saudara. 2 Petrus itu setelah 1 Petrus. Jadi kalau saudara dapat 1 Petrus, sebelahnya itu 2 Petrus. Jadi habis 1 Petrus, itu ketemu 2 Petrus pasti. Sudah dapat Bapak Ibu? Oh, di depan sudah ada juga ya. Oke. Ya, kalau saudara lupa bawa Alkitab, tetap masuk sorga, saudara. Haleluya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Nah, sebelum kita akan bahas ayat ini, izinkan saya ingin memberi sebuah pendahuluan buat saudara bahwa 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18 ini di atas ayat 17 itu ada judul perikop. Kalau saudara membawa Alkitab elektronik di handphone atau saudara membawa Alkitab cetak atau Alkitab buku, saudara pasti di situ ada judul perikop di atas ayat 17. Judulnya apa, saudaraku? Apa? Penutup, nggak salah ya? Nggak salah, so itu betul. Apa maksudnya penutup? Ya ditutup aja gitu maksudnya kan. Penutup itu kan punya pengertian bahwa ini adalah konklusinya kan. Ini merupakan kesimpulan daripada apa yang ditulis oleh Petrus di pasal 1, pasal 2, dan secara khusus di pasal yang ketiga. Nanti sudah bisa baca ulang dan pelajari surat 2 Petrus pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal 1 dia membahas tentang panggilan dan pilihan setiap orang percaya. Bahwa di dalam diri kita, dalam panggilan Tuhan dalam diri kita ini ada sesuatu yang hebat. Sesuatu yang dahsyat. Yang dia sebut dengan ini, ada kodrat ilahi, ada kuasa ilahi, ada kodrat ilahi, kuasa ilahi yang akan membawa kita untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahwa apa aja yang saudara dan saya perlukan untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah tujuan kita, itu telah diberikan kepada kita, telah dianugerahkan. Jadi di dalam panggilan kita itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Itu yang dia coba bahas di dalam pasal yang pertama. Di pasal yang kedua dia membahas bahwa gini, waspadalah bahwa ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu yang akan datang untuk mengajarkan tentu pengajaran-pengajaran yang palsu. Katakan sama-sama palsu. Apa itu palsu? Palsu. Tidak asli, bukan yang benar, bukan yang asli, bukan yang sejati, itu palsu. Ada lagi yang bisa tolong kita? Apa artinya palsu? Palsu? Biasanya yang palsu itu datang mirip dengan yang asli. Kalau sesuatu yang palsu itu datang tidak mirip dengan yang asli, kita gampang sekali mendeteksinya, betul ya saudara? Tapi sayangnya kita banyak tertipu, kenapa sih? Karena yang palsu itu datang mirip. Mirip, katakan sama-sama mirip. Bahkan kadang-kadang penampilannya lebih bagus daripada yang asli. Tapi nggak asli, bukan yang benar, bukan yang sejati. Tapi
Kelihatannya lebih bagus. Nah itu tuh, nabi palsu, guru palsu akan datang untuk mengajarkan pengajaran palsu. Sebabnya Petrus menasihati pada jemaat Tuhan bahwa gini, waspadalah. Dan di pasal yang ketiga, Petrus membahas tentang hari Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua akan terjadi banyak hal. Ada goncangan-goncangan yang akan terjadi. Baik di alam semesta ini, di dalam dunia ini, bahkan di dalam gereja. Nah itu sebabnya kemudian dia tutup dengan ini, saudaraku, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Jadi apa yang harus kita siapkan menghadapi tantangan yang semakin tidak mudah. Saya mau beritahu sama saudara bahwa kita sedang berada di masa-masa penentuan dari gereja Tuhan hari ini, saudaraku. Bahwa kita sedang ada di dalam satu situasi yang tidak mudah untuk kita jalani, untuk kita lewati. Itu sebabnya nasihat Rasul Petrus dalam firman Tuhan ini dikatakan gini, ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Mengetahui apa itu? Tentang apa yang dia sudah ajarkan kepada jemaat itu di pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 itu. Karena itu waspadalah. Katakan sama-sama waspadalah. Waspadalah ini artinya apa sih? Artinya gini, kita jangan abai, Pak. Kita nggak boleh abai, kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh masa bodoh dengan semuanya ini. Lihat semua situasi yang sedang terjadi, suruh. Apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, apa yang sedang terjadi di alam semesta ini, apa yang sedang terjadi dalam gereja Tuhan. Itu kan tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan kan. Kalau kita kelompokkan itu ada 3 tandanya kan. Ada 3 tanda menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang pertama adalah tanda yang terjadi di alam semesta ini. Perubahan iklim dan lain sebagainya, pemanasan global, banyak anomali-anomali yang terjadi di alam semesta ini. Itu tanda yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Yang kedua tandanya adalah tanda yang terjadi dalam dunia ini kan. Sebangsa akan bangkit melawan bangsa, perang akan terjadi, krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis pangan, krisis kesehatan akan melanda dunia ini. Itu tanda yang kedua yang terjadi. Dan yang ketiga sebelum kedatangan Tuhan, tanda yang ketiga adalah tanda yang terjadi di dalam gereja. Jadi tanda yang terjadi di alam semesta, tanda yang terjadi di dalam dunia ini, tanda yang terjadi dalam gereja. Nah salah satu tanda yang terjadi dalam gereja itu apa? Akan muncul banyak nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Kenapa nggak ada gembala palsu? Kenapa yang ada nabi palsu dan guru palsu? Karena nabi dan guru ini, nabi itu menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kan, menyampaikan nubuatan-nubuatan dari Tuhan buat jemaat, tapi palsu, Pak. Mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya kepentingan diri sendiri yang disampaikan. Palsu, guru-guru palsu. Mengajar, tapi pengajarannya pengajaran palsu. Kenapa 2 hal ini? Oh, karena ternyata saya mengerti. Gini, saudaraku. Alkitab bilang, iman datang dari apa? Dari pendengaran. Kenapa nabi palsu dan guru palsu yang muncul? Karena 2 jawatan ini yang akan banyak memberikan suara kan? Di mana kita mendengar. Nah kalau yang kita dengar palsu, imannya iman palsu pasti. Iman yang gak teruji, iman yang abal-abal pasti. Makanya Petrus bilang gini, hey waspada, jangan abai. Jangan anggap enteng ini. Kita jangan masa bodoh dengan semua ini. Apa yang sedang terjadi di alam semesta, apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, apa yang sedang terjadi dalam gereja. Saya hamba Tuhan yang percaya bahwa di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan ada penuaian besar. Saya percaya ada banyak orang yang akan bertobat terima Yesus. Saya percaya, Pak. Tapi jangan dong propaganda ini akhirnya menutup mata kita daripada sebuah kebenaran penting yang Alkitab sampaikan. Yesus menyampaikannya, Rasul Paulus menyampaikannya, Rasul Petrus menyampaikannya. Bahwa di akhir zaman bukan hanya penuaian besar yang akan terjadi, tapi kemurtatan besar akan terjadi. Halo? Sudah pikir cuma penuaian besar yang akan terjadi di akhir zaman ini? Enggak. Kemurtatan yang besar akan terjadi. Terus kita tidak mempercayainya, kita cuma mempercayai ada banyak orang yang akan bertobat, tuaian besar akan terjadi. Enggak fair dong kita.
Alkitab memberitahu kepada kita itu. Bahwa di akhir zaman ini akan banyak kemurtatan yang terjadi, Pak. Makanya Pak Petrus katakan waspada katanya. Jangan abai. Saya berdoa sih supaya tidak ada satu orang pun di antara kita pagi hari ini yang akan terseret dengan arus itu. Saya berdoa buat saudara supaya gereja ini semua saudara akan menjadi umat Tuhan yang bertahan sampai pada akhirnya. Kita akan mencapai garis akhir hidup kita. Amin. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Petrus bilang gini, karena itu waspadalah katanya. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Katakan sama-sama, jangan terseret. Sewaktu saya baca ayat ini, jangan terseret. Oh, berarti begini. Kesesatan dan kemurtatan yang terjadi di akhir zaman sebagai tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu digambarkan sebagai sebuah arus, sebagai sebuah kekuatan yang maha dahsyat, yang bisa menyeret siapa aja. Itu sebabnya dikasih tahu gini, janganlah kamu terseret katanya. Berarti gini kan ada arus deras, ada kekuatan yang sangat kuat di akhir zaman ini akan menyeret banyak orang. Kalau saudara mempelajari Matius pasal 24, jelas di situ banyak orang yang akan murtad. Kalau Alkitab bilang banyak berarti nggak sedikit itu, Pak. Banyak itu pasti. Kalau Alkitab bilang banyak ya banyak. Ini bisa menyeret nih. Kesesatan ini bisa terseret. Mungkin saudara masih duduk di gereja. Mungkin saudara masih kebaktian. Tapi tanpa kita sadar kita sedang tidak berada di titik di mana Tuhan mau kita berada. Itu tersesat kan. Tersesat itu kan artinya apa sih? Keluar dari tujuan dan rencana Tuhan kan. Dan janganlah katanya kamu kehilangan peganganmu yang teguh. Kenapa dia terseret? Karena ada arus deras yang sedang menyapu semuanya. Ini arus sangat kuat. Dan kalau kita nggak cukup punya kekuatan lebih daripada arus yang kuat ini, kita akan terseret. Itu sebabnya begini saudaraku, kita perlu punya pegangan makanya. Orang yang terseret adalah orang yang kehilangan pegangan dalam kehidupan. Ayat 18, dia memberi, Petrus ingin menawarkan kepada kita sebuah solusi penting. Saya pikir ini persiapan penting yang perlu saudara dan saya miliki. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, persiapan apa yang perlu saya miliki Pak untuk menghadapi semua situasi ini? Persiapan paling penting yang saudara perlu miliki menghadapi semua tantangan dunia di masa-masa penentuan ini adalah ayat 18 bilang ini. Tetapi bertumbuhlah. Katakan sama-sama bertumbuhlah. Jadi bertumbuh adalah persiapan paling penting yang saudara perlu miliki. Pertanyaan penting yang saudara perlu renungkan hari ini. Saudara keluar dari ruangan ini, bawalah perenungan ini. Bertumbuhkah saudara? Bertumbuhkah saudara? Kalau saudara sedang tidak bertumbuh dalam kehidupan kekristenan saudara, saya khawatir. Saudara akan jadi orang-orang yang akan terseret dengan arus deras ini. Saudara akan jadi orang-orang yang kehilangan pegangan yang teguh dalam kehidupan. Jangan main-main, jangan merasa saudara kuat. Jangan saudara merasa bisa mampu hadapi semua ini. Enggak lah. Arus ini akan begitu kuat menyeret siapapun yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak bertumbuh dalam kehidupan. Makanya Petrus bilang ini, bertumbuhlah. Ini merupakan pesan penting yang Petrus mau sampaikan. Hei, menghadapi situasi yang semakin tidak menentu ini. Masa-masa penentuan ini gak ada yang lain Pak. Bertumbuh itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki. Katakan sama-sama sekali, bertumbuh. Kasih tahu sambil kanan, bertumbuh kamu. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa lagi Pak. Kita perlu bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita nggak terseret dengan semua ini. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kesimpulannya adalah gini. Berarti bertumbuh merupakan persiapan paling penting yang perlu kita miliki dalam kehidupan. Bertumbuhlah. Jadi suami yang bertumbuh, jadi istri yang bertumbuh, jadi orang tua yang bertumbuh, jadi anak muda yang bertumbuh.
Jadi jemaat yang bertumbuh. Jadi orang Kristen yang bertumbuh. Jadi pelayan Tuhan yang bertumbuh. Jadi apa lagi? Jadi worship leader yang bertumbuh. Jadi pendeta, jadilah pendeta yang bertumbuh. Karena kalau kita gak bertumbuh, kemungkinan besar kita akan tersapu dengan arus yang begitu kuat yang akan terjadi di akhir zaman ini. Yang akan menyapu dan menyeret siapa aja. Saya gak bilang bahwa saudara mungkin akan pindah agama ya. Gak selalu begitu, mungkin saudara masih Kristen. Saudara mungkin masih ada di gereja. Tapi sesungguhnya gini, udah gak ada apa-apa di dalam diri saudara sebenarnya. Cuma kehidupan agama aja yang kita hidupi. Wajah saudara agak tertekan ya. Tapi gak apa-apa, saya akan lebih menekan saudara. Saya ingin masuk kepada poin saya hari ini. Bahwa pertumbuhan itu penting. Pertumbuhan adalah persiapan paling penting yang perlu kita miliki. Untuk kita bisa menghadapi semua tantangan di akhir zaman ini. Apa faktor pendukung untuk saudara bertumbuh? Saya ingin menyodorkan beberapa aspek, beberapa hal ini sebagai pertimbangan buat saudara untuk saudara pikirkan lagi dalam kehidupan dan kemudian bertumbuhlah dalam kehidupan saudara. Oke? Silakan, nah ini dia. Tentu saya tidak bisa membahas semuanya dalam kesempatan ini, saudaraku, sangat memerlukan waktu panjang. Mungkin ini perlu 6 sesi lagi saudaraku untuk bisa menjelaskannya. Tapi saya ingin mempersingkatnya saja buat saudara. Saudara bisa pulang dengan damai sejahtera? Mungkin tidak bisa banyak yang saya bahas, tapi secara cepat saya mau bahas kepada saudara. Ada 6 faktor pendukung pertumbuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau bertumbuh, pertimbangkan 6 hal ini, 6 faktor ini saudara. Mungkin saudara bisa menemukan, Pak, bukan 6 Pak, ada 10 Pak. Nanti saudara bisa tambahkan sendirilah ya, yang 4. Ada Pak Halim, ada Pastor Ruli di sini, bisa tambahkan semua. Ada Pastor Wigan, bisa menambahkan hal yang ke-7, ke-8, dan ke-9, dan ke-10 ya saudara. Saya menyodorkan kepada saudara 6 saja. Dan 6 ini pun saya nggak bisa bahas secara tuntas mungkin, secara cepat aja karena waktu terbatas saudaraku ya. Yang pertama, faktor pendukung pertama adalah pengajaran yang benar dan sehat. Kita perlu punya pengajaran yang benar dan sehat. Saya delay dulu penjelasannya karena ini akan saya jelaskan terakhir kepada saudara. Karena ini inti yang saya mau sampaikan saudaraku dalam 6 faktor ini. Faktor yang kedua adalah saudara dan saya harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya. Sama katakan rasa haus dan lapar. Jadi rasa haus dan lapar ini bukanlah sekedar sebuah keinginan, sebuah hasrat. Bahwa di dalam diri kita itu ada hasrat Pak. Ada keinginan yang begitu banyak. Kita ingin ini, kita ingin itu, kita mau ini, kita mau itu. Semua kita punya banyak keinginan dalam diri kita. Tapi apa yang dimaksud dengan rasa haus dan rasa lapar? Rasa haus dan rasa lapar itu bukan sekedar keinginan Pak. Bukan sekedar keinginan makan, keinginan minum, bukan. Rasa haus dan lapar itu lebih tepatnya adalah sebuah keinginan yang mendesak dan penting. Karena kalau tidak terpenuhi kita bisa mati Pak. Saya ulang sekali lagi. Rasa haus dan rasa lapar itu bukan sekedar keinginan. Bukan sekedar kita mau, kita ingin, hasrat, kita punya hasrat. Ya kita banyak hasrat, kita punya banyak keinginan. Tapi rasa haus dan rasa lapar itu beda. Dia bukan sekedar keinginan semata. Dia adalah sebuah keinginan yang kuat. Sebuah hasrat yang kuat. Karena ada sesuatu yang mendesak dan penting buat hidup kita kan. Karena kalau tidak terpenuhi, mati kita Pak. Nah, saudara punya itu enggak sama Tuhan? Kita punya rasa lapar dan rasa haus sama Tuhan. Kalau enggak terpenuhi, mati saya Pak. Kalau nggak terpenuhi, nggak terpenuhi dalam kehidupan saya, nggak terwujud dalam kehidupan saya, hancur saya ini. Seperti itukah saudara sama Tuhan hari ini? Milikikah saudara rasa haus dan rasa lapar? Atau dunia dan kerajaan kegelapan telah berhasil mengubah rasa haus kita hari ini? Kita haus dan lapar bukan lagi kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita haus kepada kesuksesan, kita haus kepada apa lagi? Kesenangan, kita cuma haus kepada kebahagiaan kehidupan. Itu sebabnya gini, untuk hal tersebut kita akan berjuang mati-matian dalam kehidupan. Apapun harganya kita akan bayar. Kalau Tuhan, ya udahlah, kalau sempat aja lah. Ya yang penting hari Minggu saya masuk gereja Pak.
Itukah rasa haus? Itukah rasa lapar? Saya ketemu banyak orang Kristen hari ini. Ke gereja ya semua formalitas saja. Tapi jemaat ini bukan jemaat Life House ya, bukan ini. Jangan bingung. Ini jemaat di tempat lain. Kalau jemaat Life House itu penuh dengan rasa haus dan lapar sama Tuhan, saya lihat. Dari wajah saudara itu kelihatan begitu. Ini yang saya bilang jemaat lain. Cuma jemaat lain sering main ke sini, itu masalah, itu dia masalahnya. Saya nggak tahu ini jemaat Life House yang mana, jemaat yang lain yang mana. Tapi itu yang banyak terjadi hari ini. Masihkah saudara punya rasa haus dan rasa lapar sama Tuhan? Masihkah saudara bisa berkata begini, Tuhan, tanpamu aku bukan siapa-siapa. Tanpamu aku butiran debu, Tuhan. Iyalah. Ada orang-orang Kristen yang kalau nggak punya duit, seminggu stres banget. Stres dia. Udah kayak mau gila dia rasanya. Tapi kalau dia nggak punya hadirat Tuhan, dia nggak kehilangan hadirat Tuhan. Sebulan, 2 bulan biasa aja dia. Biasa aja dia. Dia nggak ngalami Tuhan sebulan, 2 bulan biasa aja. Tapi kalau nggak punya duit, stres gitu. Saya ragu saudara punya rasa haus dan rasa lapar sama Tuhan kalau model begitu. Itu yang saya bilang, rasa lapar dan rasa haus itu bukan sekedar keinginan, Pak. Dia sebuah keinginan yang mendesak dan penting. Dan kalau tidak terpenuhi, selesai kita. Masih adakah rasa itu dalam hati saudara kepada Tuhan? Apakah ini saudara datang dengan sebuah rasa haus sama Tuhan? Ataukah cuma sekedar formalitas dan rutinitas agamawi yang kita kerjakan setiap hari Minggu? Ataukah kita datang dengan sebuah rasa haus, Tuhan, aku perlu Engkau. Tanpamu Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa. I am nothing. Masih adakah itu? Menurut saya gini, ketiadaan rasa haus dan rasa lapar dalam kehidupan kita, itu adalah kondisi yang sangat berbahaya. Jangan dianggap remeh. Itu titik yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kapan saudara gak punya rasa haus dan rasa lapar dalam kehidupan saudara kepada Tuhan? Saudara akan masuk dalam sebuah area di mana saudara akan mengalami kekeringan secara rohani. Roh saudara rapuh. Dan dia sebabnya kita gampang tersapu dan terseret oleh dunia ini. Milikilah rasa haus dan rasa lapar lagi sama Tuhan. Amin saudaraku. Hal berikutnya adalah respon yang benar dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Saya mau beritahu sama saudara begini. Masalah dan kesulitan tidak secara otomatis menumbuhkan hidup saudara. Betul gak saudara? Seringkali kan kita diajar, masalah dan persoalan itu bagus supaya saudara bisa bertumbuh. Coba pikirkan ulang. Setelah ketemu dengan banyak orang, masalah datang, kesulitan datang, penderitaan datang, tersapu dia. Tergilas dia. Habis dia. Tapi ada orang ketika menghadapi masalah, kesulitan, dia tumbuh semakin kuat. Loh, kesimpulannya berarti apa? Bukan masalah dan persoalannya yang menumbuhkan kehidupan, tapi respon kita terhadap masalah itu yang menumbuhkan kehidupan kita. Setuju gak Bapak Ibu? Bukan masalah dan kesulitan dan penderitaan yang menumbuhkan saudara. Dia cuma alat bantu saja kan. Tapi yang membuat saudara bertumbuh adalah ketika saudara punya respon yang benar. Waktu saudara menghadapi masalah dan kesulitan, respon saudara sesuai dengan firman Tuhan enggak? Waktu saudara belajar meresponi segala sesuatu dalam hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan, disitulah saudara bertumbuh. Sama dengan kesuksesan, sama dengan kesenangan, kejayaan, keberhasilan. Saudara bisa tergilas dengan kesuksesan. Tapi ada orang yang bisa bertumbuh dengan kesuksesan. Berarti bukan kesuksesannya Pak. Tapi respon saudara terhadap kesuksesan itulah yang membuat saudara bertumbuh dalam kehidupan. Amin saudaraku. Jadi bagaimana saudara bisa bertumbuh dalam kehidupan? Belajar bangun respon yang benar dalam kehidupan. Saya ingat sekali kan ada sebuah pelatihan dulu saya terlibat banyak di situ. Ada moto yang sering dihafalkan oleh para peserta itu. Bukan soal benar atau salah.
tetapi respon. Statement ini kelihatannya biasa kan, tapi betul kalau kita renungkan. Oh iya, saudara bisa benar, saudara bisa melakukan yang benar. Tapi waktu saudara dipersalahkan, respon saudara gimana? Waktu saya melakukan yang benar, saudara disalahkan, respon saudara salah. Saudara akan keluar jadi pecundang, saudara akan kalah dalam kehidupan. Tapi sebaliknya gini, saudara bisa melakukan yang salah. Tapi waktu saudara meresponinya dengan benar, saudara mengakui kesalahan saudara, saudara minta maaf, saudara minta ampun sama Tuhan, saudara memperbaikinya dalam kehidupan, saudara akan tampil jadi pemenang. Jadi respon itu penting, bangun respon yang benar dalam kehidupan. Daud pernah terjungkal, Pak. Daud kan bukan manusia sempurna, dia pernah tersandung dan terjungkal, Pak. Sangat keras dia terjungkal. Tapi waktu dia jatuh yang paling dalam kehidupannya, dia ditegur, Pak, dia dinasihati, dia ditunjukkan kesalahannya. Daud tidak berbelit-belit, tidak membenarkan diri, dia akui kesalahannya. Tuhan angkat hidup Daud. Daud melakukan kesalahan, tapi dia belajar memberi respon yang benar. Sebaliknya Saul melakukan kesalahan yang kecil, Pak. Kesalahannya dibandingkan Daud, aduh seujung kuku lah kesalahan Saul, Pak. Tapi waktu dia ditegur oleh Nabi Samuel, Saul berespon salah. Dia membela dirinya, dia membenarkan dirinya, dia cari alasan, dia salahkan orang lain, dia cari kambing hitam dan lain sebagainya. Dan akhirnya Tuhan tolak dia jadi raja. Respon kita penting. Amin. John Maxwell, seorang pakar leadership dan juga sekaligus seorang hamba Tuhan. Dia bilang kehidupan ini adalah 10% apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan 90%-nya adalah respon kita terhadap semua situasi yang kita hadapi. Saudara mau bertumbuh? Bangun respon yang benar dalam kehidupan. Next. Pelayanan. Belajarlah melayani. Melayanilah. Ambil tanggung jawab. Disitulah kita bertumbuh. Jangan cuma jadi jemaat yang cuma datang dan pergi sesuka hatimu. Lagu lama bilang itu kejam. Betul gak saudara? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kejam. Kejamnya di kau. Itu kan lagu lama bilang gitu. Ada banyak orang Kristen hari ini cuma datang dan pergi di gereja sesuka hatinya. Tapi gak mau ambil tanggung jawab. Ah Pak, saya kapok Pak pelayanan Pak. Di gereja saya pikir semua malaikat, ternyata ada setannya juga Pak. Ada banyak orang yang akhirnya gak mau melayani. Waktu saudara memutuskan untuk tidak melayani, saudara sedang berhenti bertumbuh dalam kehidupan. Percayalah. Ya, saya harus akui bahwa melayani gak hanya di gereja kan. Ada banyak bidang yang sudah bisa kerjakan. Tapi yang paling penting ini, belajarlah ambil bagian, ambil tanggung jawab dalam pelayanan. Itu menumbuhkan kehidupan. Bagaimana semua potensi karunia-karunia yang Tuhan tanam dalam diri saudara bisa bertumbuh. Melayani itu. Melayani merupakan sarana yang paling baik saudaraku. Amin, amin saudaraku. Ambil tanggung jawab itu, belajar melayani saudaraku. Apa aja. Di situ potensi saudara dikembangkan, di situ potensi saudara dimaksimalkan, dan di situ karakter saudara juga dibentuk kan? Betul nggak? Saudara belajar submission, saudara belajar penundukan diri, saudara belajar untuk menerima orang lain, belajar kerja dalam tim, tidak mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Kita belajar untuk menaklukkan ego kita di situ, karena esensi daripada pelayanan itu adalah pengorbanan kita kan? Makanya coba saudara lihat, saudara cuma datang pergi nggak ambil tanggung jawab pelayan. Saudara 10 tahun ada di gereja ini, saudara begitu-begitu aja pasti. Bahwa saya percaya bahwa waktu saudara ambil tanggung jawab dan pelayanan tidak mudah. Saudara akan dikecewakan, saudara akan mungkin diperlakukan tidak adil. Mungkin saudara akan mengalami hal-hal yang menyakitkan, biasa aja itu. Itu bagus buat kita, amin. Ya, disitulah kita belajar bertumbuh, amin. Ambil tanggung jawab. Sesuai dengan karuniamu masing-masing. Temukan karuniamu, kerjakan itu dalam pelayanan saudara akan bertumbuh. Berikut, disiplin rohani. Disiplin rohani penting. Alkitab bilang latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Ibadah itu berguna buat hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan sama-sama dalam segala hal. Iya.
Jadi kata ibadah di situ kan bukannya kebaktian, saudara, tapi banyak hal ya. Saudara bisa lakukan banyak, ada doa di situ, merenungkan firman, saat teduh dan lain sebagainya loh. Berpuasa dan lain sebagainya, itu disiplin-disiplin rohani, saudara. Banyak hal yang kita bisa pelajari di situ. Tapi intinya bahwa gini, disiplin rohani ini penting sebagai sarana kita latihan gitu ya. Sarana daripada kasih karunia Tuhan. Saya tidak ingin mengajarkan kepada saudara bahwa gini, banyak berdoa, banyak berkat. Sayang memang pengajaran-pengajaran itu yang keliru kan begitu kan. Disiplin rohani jadi seperti sumber berkat, bukan. Disiplin rohani itu bukan sumber kasih karunia, bukan. Dia bukan sumber berkat kita, bukan. Jangan salah, saudara. Disiplin rohani itu sebagai sarana daripada kasih karunia Tuhan. Makanya saya tidak menerima pengajaran yang berkata banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kalau berkat, doa merupakan sumber berkat. Saudara tidak perlu kerja. Doa saja terus. Kelihatannya benar kan? Tapi nggak benar. Saudara berdoa bukan supaya saudara banyak berkat. Saudara berdoa supaya saudara semakin tahu hati Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, supaya semakin saudara mengenal Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena yang terpenting dari doa itu kan bukan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan sebenarnya, tapi apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Disiplin rohani itu penting. Bangunlah disiplin. Sama kayak Aderai. Aderai itu nggak mungkin suruhku punya badan yang bagus kayak begitu kan. Saya pikir tiba-tiba ujuk-ujuk begitu dia lahir, tiba-tiba Aderai muncul dengan badan seperti itu kan enggak. Dia perlu latihan, Pak. Perlu latihan, perlu disiplin. Baru kemudian dia punya badan seperti itu. Sama dengan kerohanian kita. Dengan kekristenan kita. Disiplin rohani itu penting. Saya pikir nanti ada pengajaran-pengajaran akan diberikan kepada saudara untuk ini. Saya nggak mau terlalu lama di sini. Yang berikut adalah komunitas ilahi. Katakan sama-sama komunitas ilahi. Jadi komunitas ilahi ini penting untuk pertumbuhan saudara. Dengan siapa saudara bergaul itu penting. Karena Alkitab bilang begini. Pergaulan yang buruk bisa merusak. Ulang. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Berarti kalau pergaulan yang baik bisa menghancurkan kebiasaan yang buruk, kan gitu kan, kurang lebih kan gitu. Jangan membuat saya ragu kepada saudara. Saya percaya jemaat ini cerdas. Jadi wajah saudara kayak mulai meragukan saya. Saya ulang. Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia punya power, dia punya kuasa dia punya kekuatan untuk mempengaruhi kebiasaan yang baik aja bisa rusak, Pak. Coba saya balik. Berarti kalau pergaulan yang baik bisa menghancurkan kan kebiasaan yang buruk. Bahwa di dalam diri kita ini kan banyak sekali kan kebiasaan buruk kan. Oh enggak ada, di saudara enggak ada, cuma di saya aja ya. Saya masih banyak. Itu sebabnya saya butuh komunitas. Dari komunitas itulah saya belajar terbuka. Di komunitas itulah saya dikasih, saya diterima, saya ditegur, saya dinasihati. Kita belajar di situ, saudaraku. Amin, saudaraku. Makanya gereja harus jadi komunitas ilahi. Gereja harus jadi keluarga rohani. Amin. Gereja bukan restoran, Pak. Saya makanya menentang kalau ada pendeta yang bilang gereja diibaratkan restoran. Apaan? Baca ulang Alkitab, saudara. Anda belum baca Alkitab mungkin. Kok gereja restoran? Kan kadang-kadang pendeta suka ngajarin jemaat untuk beri perpuluhan dengan begitu kan. Sama kayak saudara makan restoran. Saudara makan di mana, bayar di mana? Gitu kan. Kadang-kadang pendeta ngambil analoginya salah, Pak. Boleh saya beritahu? Gereja ini restoran? Saya cuma datang makan, dengar khotbah, dengar pujian, terus saudara bayar kolektor? Enggak lah. Masa gereja cuma kayak restoran? Gereja lain boleh kayak begitu. Life House nggak boleh begitu. Life House adalah keluarga Allah. Yang amin 3 orang lumayan. Daripada nggak ada ya kan. Gereja bukan bioskop, Pak.
Orang datang dan pergi cuma untuk menyaksikan sebuah pertunjukan 1,5 jam. Enggak dong. Boleh gereja lain begitu. Lifehouse enggak boleh. Lifehouse bukan bioskop. Kasih tahu sebelum. Lifehouse bukan bioskop. Hari ini filmnya apa ya? Bintangnya Jackie Chan. Kita kadang-kadang gitu kan cari pengkhotbah, siapa yang khotbah. WL-nya siapa? Sekarang kan WL juga ada di flyer-flyer. WL bukan hanya pendeta aja sekarang. WL juga mesti dimasukin di situ. Gereja harus jadi komunitas ilahi. Disitulah kita dikasihi. Disitulah kita diterima. Amin. Tapi disitulah juga kita diajar. Kita dididik. Kita ditegur. Kita dinasehati. Amin. Saudara punya keluarga? Di rumah ada keluarga kan saudara? Bapak ibu? Saudara cuma sayang anak saudara aja? Enggak dong. Justru bukti sayang saudara, saudara didik anak saudara. Saudara disiplin dia waktu dia salah. Saudara tegur dia waktu dia melakukan kesalahan. Itu keluarga Pak. Orang tua menegur, mendisiplin, menghajar anaknya. Bukan karena dia benci anaknya. Karena dia sayang sama anaknya. Amin. Jadi kalau saudara di sini ditegur, dinasihat, biasa aja. Ini keluarga. Lifehouse harus jadi keluarga ilahi. Amin. Saudaraku, di situ kita bertumbuh. Kita di situ dipertajam kehidupan kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Apakah hidup saudara semakin dipertajam? Itu penting. Makanya miliki komunitas ilahi itu penting sekali. Saya berdoa supaya Lifehouse ini bukan jadi bioskop, bukan jadi restoran, tapi Lifehouse menjadi keluarga Allah. Saudara punya keluarga. Amin saudara. Nah, last but not least, itu yang saya bilang tadi. Saya mau masuk kepada apa faktor pendukung daripada pertumbuhan kita. Pengajaran yang benar dan sehat. Katakan sama-sama, pengajaran yang benar dan sehat. Kenapa saya tidak menggunakan kata pengajaran yang alkitabiah? Karena menurut saya pengajaran yang alkitabiah hari-hari ini telah disalah maknai oleh banyak orang. Karena kemudian kita berpikir bahwa pengajaran yang alkitabiah itu yang penting ada di Alkitab Pak. Jadi kadang-kadang ya ini memang tanda di akhir zaman memang kan saya udah bilang. Gereja masa kini kan kita permisif, kita membuka ruang buat pastor abal-abal. Yang baru 1-2 ayat, hafal 1-2 ayat udah naik mimbar. Udah jadi pastor Pak. Murah sekali harga pastor kita sekarang ini. Halo? Enggak ya? Saya merasa begitu sih. Cuma hafal 1-2 ayat, terus kemudian naik mimbar. Enggak dong. Kita harus kuat dalam pengajaran. Saya berdoa supaya Lifehouse ini menjadi gereja yang kuat di dalam pengajaran. Saya tahu lah Pastor Wigan Sugani punya concern untuk itu. Untuk pengajaran yang pengajaran kita bukan sekedar pengajaran yang ada di Alkitab. Kadang-kadang kita cuma main comot dari buku-buku Gramedia, buku pengembangan diri. Terus kita poin-poinnya cuma kita kasih aja ayat-ayat firman Tuhan. Kita cari, kita cocok logi. Terus kita comot logi. Menurut saya hari-hari ini pengajaran yang sehat dan benar itu penting untuk kita bangun. Mungkin ayat-ayat bisa membantu. 2 Timotius pasal 4 mungkin ini ayat terakhir buat saudara. 2 Timotius pasal 4. Coba kita baca ayat yang pertama mungkin ya. Saya tiba-tiba keingat ayat ini aja. Saya bilang tadi apa? 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Dan saya percaya ini waktunya sekarang. Orang gak bisa lagi menerima ajaran sehat.
Mereka suka apa? Ini dia. Tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut selera mereka, menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saya sering dengar jemaat bilang gini, Pak. Pak, kita ini dari Senin sampai Sabtu udah berjibaku, Pak. Cari uang, kerja, udah capek Pak, udah lelah Pak. Kalau kita masuk gereja hari Minggu dikasih yang berat-berat Pak. Repot Pak kita Pak. Kasih dong sesuatu yang menghibur Pak, kita supaya terhibur. Hei, saudara butuh hiburan? Saudara ke gereja cuma butuh hiburan? Atau butuh pengajaran? Oh, Alkitab udah bilang ada saatnya orang akan begitu. Dia cuma senang apa yang dia senang dengar. 4 langkah hidup sukses di dalam Tuhan. 5 langkah hidup bahagia tanpa menderita. Asik sih, keren sih. Tapi saudara gak akan bertumbuh dengan itu, percayalah. Saudara hanya bertumbuh ketika saudara memiliki pengajaran yang benar dan sehat. Jemaat mula-mula kenapa radikal Pak? Kenapa mereka begitu mempertontonkan kehidupan kekristenan yang menggembirakan, bukan menggembirakan, menggemparkan suruhku. Kenapa? Nanti saudara baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Iman yang diajarkan kepada kita terbanyak adalah iman-iman mistik kan. Iman yang seperti lampu Aladin. Digosok-gosok. Apa yang kita inginkan kemudian muncul. Kita pikir Tuhan kayak begitu? Itu iman? Kita gak diajar iman yang benar. Bahwa iman yang benarnya apapun yang terjadi, aku akan tetap cinta dan percaya Tuhan, aku akan ikut Yesus selama-lamanya. Sebuah keyakinan yang membuat kita berani untuk melakukan kehendak Tuhan apapun harga dan bayarannya. Itu iman. Iman bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau dan kita inginkan. Enggak gitulah. Pengajaran itu penting. Karena iman timbul dari pendengaran Pak. Kalau sudah terbiasa mendengar cuma pengajaran-pengajaran yang palsu, berat. Kita enggak akan bertumbuh. Selamat bertumbuh dalam kehidupan. God bless you all.